Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai perusahaan-perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Terdapat 3 perusahaan yang kami cantumkan dalam PowerPoint. Yang pertama yaitu ada PT XL Axiata akuisisi PT Linknet. PT XL Axiata yang mengakuisisi PT Linknet pada Juni 2022, Axiata Group berhak dan XL Axiata menyelesaikan proses akuisisi saham Linknet sebesar 66,03% dengan nilai mencapai Rm 2,63 miliar atau sekitar Rp 2,72 triliun. Proses akuisisi ini menjadi bagian dari upaya XL dalam memperluas penyediaan layanan digital dan konvergensi untuk masyarakat. Latar belakang akuisisi ini, selain menggunakan segmen yang berkembang pesat di salah satu pasar utama perseroan, investasi ke Linknet selaras dengan aspirasi Axiata untuk mendukung inklusi digital seiring dengan semakin berkembangnya masyarakat dan bisnis di wilayah Asia secara digital. Baik XL Axiata dan Linknet berada di tempat yang baik untuk menghasilkan sinergi melalui kekuatan bersama mereka dalam layanan komunikasi tanpa kabel atau wireless communication service, hubungan yang erat dengan pelanggan di Indonesia, dan kerjasama strategis yang kuat. Rencana pengambil alihan diharapkan dapat menciptakan sinergi yang signifikan untuk Linknet dan XL Axiata melalui kombinasi posisi Linknet dan XL Axiata dalam layanan komunikasi tanpa kabel atau wireless communication service, berbagi jaringan utama atau backbone dan jaringan transmisi, serta hubungan yang erat dengan pelanggan di Indonesia. Dipasangkan dengan layanan korporasi milik XL Axiata termasuk koneksi seluler, Linknet akan berada di posisi yang baik untuk memanfaatkan pasar perusahaan yang sedang berkembang tersebut. Selain itu, Axiata akan mendapat keuntungan dari profit arus kas Linknet yang kuat dan pembagian dividen yang konsisten, serta memantapkan posisinya sebagai salah satu pelaku digital handal di kawasan ini, dengan peningkatan eksposur terhadap pendapatan rata-rata yang tinggi per pelanggan dan potensi pasar broadband berbasis kabel yang lebih tinggi dan berkembang cepat. Studi merger dengan Hutchinson. Aksi merger juga dilakukan oleh dua operator telekomunikasi di Indonesia, yaitu Indosat Ooredoo dengan Hutchinson. Kedua perusahaan telekomunikasi tersebut sudah mengumumkan kesepakatan merger sejak September 2021 dan secara resmi melakukan merger atau penggabungan per 4 Januari 2022. Setelah melewati serangkaian proses yang cukup panjang setelah merger, Indosat sebagai perusahaan penerima penggabungan usaha pun memiliki kewajiban untuk memenuhi beberapa poin komitmen yang harus dicapai hingga 4 tahun depan atau sampai tahun. Managing Director of Ooredoo Group, Aziz Alutman Pakru, mengatakan penggabungan bisnis dilakukan agar dapat saling melengkapi dan menciptakan perusahaan telekomunikasi digital yang lebih kuat. Ia mengatakan perusahaan hasil merger ini akan menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. Manajemen memperkirakan pendapatan perusahaan tembus 3 miliar dolar per tahun. Perusahaan memperkirakan rasio proses atau run rate tahunan sinergi sebelum pajak akan mencapai 300 juta dolar sampai 400 juta dolar dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Ooredoo Group mengempit 65% saham di perusahaan hasil merger. Artinya, Ooredoo menjadi pemegang saham pengendali. Sementara CK Hutchison menerima saham baru di Indosat Ooredoo sebesar 21,8% dari Indosat Ooredoo Hutchison. Lalu PT Tiga Telekomunikasi akan menerima saham baru Indosat Ooredoo hingga 10,8% dari Indosat Ooredoo Hutchison. Oke, di slide selanjutnya itu ada tiket.com merger dengan Blibli. Aksi korporasi juga dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan pemesanan tiket atau tiket.com yang bergabung dengan marketplace Blibli atau yang disebut PT Global Digital Niaga. Aksi merger juga perusahaan ini dilakukan pada Oktober 2022. Selain dua perusahaan tersebut, Supermarket Range Market pun turut bergabung dalam entitas gabungan Blibli Tiket. Hingga pada awal November 2022, perusahaan gabungan ini akhirnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BI) dengan ticker beli setelah melakukan Initial Public Offering atau IPO. Alasan mengapa pada akhirnya Blibli memutuskan untuk mengakuisisi layanan OTA Tiket.com yang telah berdiri sejak tahun 2011 lalu, salah satu untuk memperkuat kanal travel dan akomodasi di Blibli. Mengapa akhirnya Blibli melakukan akuisisi penuh dan tidak memilih untuk menjadi investor saja? Menurut George, hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis Tiket.com. CEO dan CEO founder Blibli mengatakan bahwa upaya merger ini memiliki potensi bisnis yang menjanjikan. Potensi itu merujuk pada survei Frost dan Sullivan
Survei tersebut menyatakan total addressable market e-commerce pada tahun 2020 mencapai 257 miliar US dollar dan akan meningkat menjadi 436 miliar pada tahun 2025. Kemudian nilai 41 miliar US dollar dari total 436 miliar US dollar itu merupakan potensi pasar untuk travel dan gaya hidup yang bisa diambil oleh tiket.com. Lalu 255 miliar US dollar dari total 436 miliar US dollar itu merupakan potensi pasar retail yang jadi peluang arrange market. Berdasarkan prospektus, perusahaan akan membuka penawaran di kisaran harga 410 sampai 460 per saham. Artinya Blibli berpotensi meraup dana 7,28 triliun hingga 8,17 triliun. Terima kasih.